Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapatkan berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Baru-baru ini ada istilah toxic faith ya. Toxic sendiri artinya adalah racun. Kalau toxic faith, toxic ya. Toxic faith lebih kurang atau secara sederhananya adalah suatu yang membawa pengaruh negatif atau buruk kepada keimanan atau agama atau kepercayaan, baik itu perlakuan, sikap ataupun tindakan yang dilakukan. Saya barusan membaca sebuah referensi buku yang menarik, Toxic Faith atau keracunan iman atau fenomena kecanduan agama. Ternyata di Amerika ya tidak sedikit loh orang-orang yang keracunan iman atau kecanduan agama. Apa sih gejalanya? Gejalanya kalau mereka suatu ketika tidak bisa ke gereja sekali di hari Minggu ya, mereka akan merasa berdosa sekali, merasa bersalah sekali dan stres, seolah-olah Tuhan akan kecewa dengan mereka bolos sekali ke gereja. Atau mereka juga merasa bahwa kalau memberikan perpuluhan, Tuhan akan senang dan kemudian akan membalas perpuluhan mereka dengan keuntungan yang berlipat ganda. Wah, ini juga repot ya. Ternyata di Amerika, negara yang seharusnya rasional dan logika, masih banyak orang yang keracunan iman dan kecanduan agama. Terus ada gejala lain, yaitu mereka masih dikejar-kejar rasa berdosa sewaktu masih kecil dulu. Mungkin pernah mencuri, mungkin pernah ngintip orang mandi. Mereka masih dikejar-kejar rasa berdosa itu. Kemudian juga mereka tidak bisa bikin keputusan kecil. Misalnya mau beli mobil, atau mau pindah kerjaan, atau mau ganti cat rumah, itu aja harus tanya pendetanya. Mereka nggak bisa bikin keputusan. Anaknya sakit tidak ke dokter, malah tanya pendetanya. Kejadian loh. Miris ya. Mudah-mudahan di Indonesia nggak ada yang gitu ya. Bahkan ya, mereka itu menimbulkan keresahan anggota keluarganya karena tindak tanduk, perilakunya, ucapannya. Karena mereka seringkali mengkritisi anggota keluarganya, dituduh tidak religius, tidak beriman. Ya mereka, anggota keluarganya lama-lama juga senep ya. Wah, memang payah ya orang kalau sudah keracunan iman atau kecanduan agama. Terus mereka itu juga merasa bahwa mereka harus berbuat lebih, harus memberikan perhatian, waktu dan tenaga untuk Tuhan supaya Tuhan senang. Sementara mereka menelantarkan keluarganya, tidak ngurusi keluarganya, tapi semua waktu, tenaga dan pikirannya untuk Tuhan. Nah ini kan ya nggak benar ya. Saya berharap mudah-mudahan nggak ada loh di Indonesia orang-orang yang kayak beginian. Kalau ada bisa repot loh. Untung adanya cuma di Amerika. Banyak kita jumpai orang-orang yang seperti ini. Bahkan mereka sangat senang menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain. Akhirnya orang lain menjadi tidak nyaman. Tentang tadi dibilang keputusan kecil harus tanya pendeta dulu ya, atau tanya Tuhan segala macam ya. Saya mau katakan begini, ada area kita dan ada area Tuhan. Artinya apa? Area kita artinya kita memaksimalkan apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Misalnya otak untuk belajar, tenaga dan kesehatan untuk bekerja, dan otak untuk mengelola hidup. Melakukan apa yang baik dan melakukan apa yang dan tidak melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu bertanya tentang keputusan-keputusan itu pada pendeta, kecuali ketika kita menemukan masalah atau jalan buntu ya. Mungkin kita bisa tukar pikiran segala macam. Banyak orang tidak melakukan tanggung jawabnya, tetapi menyerahkan tanggung jawab itu kepada Tuhan dengan alasan mengandalkan Tuhan. Dengan kata lain, kemalasan dibalut dengan hal-hal yang rohani ya. Sebenarnya dia malas tetapi melemparkan tanggung jawab itu kepada Tuhan ya. Sebenarnya toxic faith ada karena minimnya pengenalan akan firman Tuhan atau fanatik terhadap agama. Itulah pentingnya selalu belajar Alkitab dengan baik dan benar.